Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab wudu. Wudu secara bahasa yaitu artinya husnu atau keindahan dan berarti nadhafah yaitu kebersihan. Wudu menurut pengertian atau istilah dalam syariat adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua yaitu dalil mengenai keharusan untuk berwudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Syarat-syarat wudu. Yang pertama harus Islam. Yang kedua sudah baligh. Yang ketiga tidak berhadas besar. Yang keempat menggunakan air yang suci mensucikan. Yang selanjutnya yaitu rukun wudu. Adapun yang menjadi rukun wudu yang pertama adalah niat. Niat secara bahasa yaitu menyengaja, sedangkan niat menurut syara adalah menyengaja melakukan suatu hal atau suatu pekerjaan dibarengi dengan melakukan pekerjaan tersebut. Orang yang berwudu dengan melakukan pekerjaan berwudu dibarengi dengan niat dalam hatinya. Dalam hatinya niat menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun niatnya yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Niat ingsun wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah taala. Yang kedua yaitu membasuh muka. Rukun kedua dari rukun wudu membasuh muka yaitu membasahi muka atau mengalirkan air ke muka. Dalam membasuh muka, maka seluruh bagian muka harus terbasuh. Itu sampai sini. Ketika berwudu, sampai bawah dagu. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Jadi gini. Sebab jika ada bagian muka yang tidak terbasuh, maka wudunya tidak sah. Oleh karena itulah ulama menganjurkan melebihkan dari batas muka tersebut. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Rukun wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Dalam membasuh ini diisyaratkan adanya air mengalir, tidak hanya membuat tangan basah oleh air. Jadi sampai siku, ketika membasuh disampaikan siku. Kalau bisa dilebihkan menghindari jika tidak terkena basuhan. Yang keempat yaitu membasuh kepala. Membasuh kepala adalah rukun selanjutnya. Dalam membasuh kepala tidak diisyaratkan seluruh bagian kepala terbasahi, akan tetapi cukup membasuh sebagian saja. Juga diperbolehkan membasahi rambutnya saja, walaupun cuma satu rambut. Jika yang dibasuh tersebut hanya rambutnya saja, maka adanya rambut yang dibasahi tidak keluar dari batas kepala. Jadi tidak perlu sampai seluruh kepala, cukup sebagian aja. Yang kelima yaitu membasuh kaki sampai mata kaki.
Yang keenam, mengurutkan basuhan atau rukun sesuai urutan rukun di atas. Dalam mengerjakan wudhu, haruslah melakukan rukun sesuai urutan rukun di atas. Jadi setelah membasuh muka secara betul, barulah membasuh tangan dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu sunnah wudhu. Selain dari rukun yang telah dijelaskan di atas, wudhu juga memiliki kesunahan-kesunahan yang boleh dikerjakan demi kesempurnaan berwudhu dan boleh juga tidak dilakukan. Adapun sunnah wudhu yang pertama yaitu membaca bismillah. Sebelum melakukan wudhu, hendaklah diawali dengan membaca basmalah. Yang kedua yaitu membersihkan mulut dengan cara bersiwak, memakai kayu arok, atau menggosok gigi dengan sikat atau benda-benda kesat lainnya. Yang ketiga, mencuci tangan. Sebelum kita melakukan wudhu, disunahkan mencuci tangan. Dalam mencuci tangan, apabila kita yakin tangan kita bersih, maka boleh tangan kita masukkan ke dalam bak mandi. Akan tapi jika kita tidak yakin tangan kita bersih, maka seharusnya kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke bak mandi. Yang keempat yaitu berkumur. Yang kelima, istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung lalu menyemprotkannya. Yang keenam, membasuh seluruh kepala. Tadi yang rukun sebagian, boleh seluruh kepala, tapi hukumnya itu sunnah. Salah satu dari sunnahnya wudhu adalah membasahi seluruh kepala. Caranya, setelah tangan dibasuhi, lalu ibu jari kanan diletakkan di pelipis kanan dan ibu jari kiri diletakkan di pelipis kiri. Sedangkan jari kanan dan kiri dipertemukan pada ujung kepala bagian depan. Setelah itu jari-jari kita tarik ke bagian belakang kepala. Yang selanjutnya yaitu sunnah membasuh telinga. Caranya dengan meletakkan ibu jari pada bagian luar telinga dan meletakkan telunjuk pada bagian dalam telinga setelah memutarnya ke atas sehingga ibu jari dan telunjuk bertemu. Jadi gini, memutar gitu sampai ibu jari ini bertemu dengan telunjuk jari telunjuk, pemutar gitu. Yang selanjutnya yaitu membasuh 3 kali. Jadi setiap gerakan berwudu itu disunahkan untuk melakukannya secara 3 kali. Yang kedelapan yaitu mendahulukan anggota kanan. Yang selanjutnya yaitu bab-bab yang membatalkan wudhu. Perkara atau sesuatu yang membatalkan wudhu yaitu yang pertama adalah keluar angin, yaitu kentut. Yang kedua, hilangnya akal. Yang ketiga, memegang kemaluan atau di pinggirnya itu saja sudah membatalkan wudhu. Yang keempat yaitu memegang lubang kemaluan. Yang kelima yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa adanya penghalang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.